Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa Al-Karomah Brastagi ingin men-sharing tentang jurusan kami. Sebelum memasuki pertanyaannya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Darka, saya dari jurusan Multimedia kelas 12A. Dan ada di sebelah saya kawan-kawan saya. Perkenalkan, nama saya Jiana Nisa Putri Ramadhani, saya dari jurusan Tata Busana kelas 12B. Perkenalkan, nama saya Eka Apriani, saya dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dari kelas 12B. Di sini kami akan men-sharing tentang bagaimana sih sekolah di Al-Karomah itu dan apa aja sih jurusan-jurusan yang ada di Al-Karomah. Sebelum masuk pertanyaan, saya akan menanyakan kenapa sih kita lebih memilih sekolah Al-Karomah daripada sekolah yang lain seperti itu. Sementara sekolah yang lain juga banyak tuh jurusan-jurusan yang menarik, tapi kenapa kita memilih sekolah Al-Karomah? Oke, kalau mulai dari saya, kenapa memilih Al-Karomah? Karena sebetulnya jurusan yang saya cari itu ada di Al-Karomah. Jurusan saya itu Tata Busana. Saya itu suka di bidang fashion, mendesain gitu, walaupun nggak jago-jago kali gitu. Terus juga kayak lebih tertarik aja gitu kalau misalnya kayak ke jaringan, mungkin itu saya merasa bukan di bidang saya gitu. Terus untuk Eka? Sama juga, saya tertarik dengan dunia komputer dan teknologi. Dan juga saya memilih sekolah di sini karena ini kan sekolah Islam. Kita juga sebagai umat muslim, jadi saya lebih memilih ke sini dulu gitu. Nah, kalau untuk Darka gimana nih? Kalau saya sendiri memilih jurusan ini karena menurut saya ya di era zaman digital sekarang itu era-era multimedia atau jurusan multimedia ini sangat-sangat penting di era digital sekarang. Karena apa? Banyak yang terjadi banyak yang terjadi hal kepada dunia yang mana bisa menyebabkan inflasi, dan salah satunya yang tidak bisa inflasi itu adalah jurusan multimedia seperti desain-desainnya, video-videonya yang telah diedit seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa memilih SMK? Perbedaan SMK dan MTS. Ke Darka dulu. Menurut saya perbedaannya itu dari kita ini kan maupun SMK, mau SD, mau MTS maupun TK, kita di sini itu tujuannya itu mencari ilmu. Tapi di situ juga kita diselingi dengan mengembangkan karakter kita, di mana kita di SMP itu masih mengembangkan atau masih membangun karakter kita. Sedangkan di SMK itu kita sudah berani bertanggung jawab tentang apa keputusan yang kita ambil seperti itu. Kalau Eka gimana? Kalau menurut saya di SMK ini kita lebih dibanyakkan untuk praktek langsung, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Dan juga perbedaannya dengan adik-adik SMP dan MTS itu, kalau SMP dan MTS itu kan dia lebih fokus ke teori dasar. Kalau kita sini praktek, sama juga yang kayak dibilang Darka, lebih meningkatkan minat kita di mana, bakat kita di mana gitu untuk kedepannya juga. Kalau untuk Jihan sendiri? Kalau untuk aku setuju sih apa sama yang kalian bilang tadi. Kayak beda kali SMK sama MTS itu, karena kalau kita pas masih MTS itu kayak kita cuman fokus ya belajar. Tapi kalau kita udah SMK, ini tuh kita harus lebih mikir ke depannya, kita mau jadi apa, kita mau kerja apa. Terus juga kita mau kayak gimana ini ke depannya, mau lanjut kuliah atau mau lanjut kerja. Apalagi di SMK, ini tuh kita disiapkan untuk kerja sama untuk kuliah gitu kan. Tadi kan dibilang Jihan, kalau SMK itu bisa untuk meneruskan ke kerja iya, gitu kan. bisa. Tapi bisa nggak sih SMK itu untuk kedua-duanya kuliah atau kerja seperti itu? Bisa kali. Alasannya seperti apa? Alasannya kayak kan kita di sini juga udah diterangkan dengan dunia luar, dunia kerja juga. Jadi kita bisa kalau mau kuliah kita juga bisa langsung kuliah. Kalau kerja juga kita udah pasti karena SMK itu kan siap kerja, siap kuliah gitu. Terus kalau menurut aku nih ya, kenapa harus siap juga kuliah? Karena guru-guru di SMK ini juga bukan mengajarkan kita di SMK kayak harus kerja ya, enggak gitu. Tapi kita juga disiapkan untuk kuliah gitu. Karena selain jurusan kita ambil ini, pasti juga
berhubungan sama kuliah kita nanti. Di gitu. kuliah kita untuk mendalami materi-materi yang telah kita Iya. pelajari. Contohnya di SMK materi basicnya lah kita Iya, bilangnya. apa gitu. Kita lebih pelajari lebih dalamnya lagi di Iya, kuliah di seperti kuliah. itu. Tuh, pertanyaan selanjutnya. Apa sih skill atau dari jurusan kita yang benar-benar bisa kepake untuk kedepannya gitu? Kalau dari apa nih multimedia? Kalau menurutku dari multimedia itu banyak ya skill-skill yang sangat-sangat berguna di zaman-zaman sekarang itu. Contohnya seperti mendesainnya. Mendesain itu harganya sangat mahal ya kalau kita jual-jual di situs web misalnya gitu. Kayak juga video-video yang kayak sekarang itu banyak sekali konten-konten kreator gitu misalnya kan. Itu kan yang mengeditnya itu anak-anak multimedia dan itu sangat-sangat berguna untuk zaman-zaman seperti sekarang itu yang dimana banyak ya perindustrian atau dunia-dunia bisnis yang menggunakan jasa-jasa anak multimedia untuk mempromosikan usahanya ataupun memasarkan produk-produk mereka seperti itu. Kalau dari Tata Busana sendiri? Nah, kalau dari tata busana itu banyak kali. Salah satunya menjahit, karena kayak orang nengoknya alah jahit ini aja bisanya gitu, tapi nggak semuanya bisa karena itu juga butuh skillnya. Apalagi kalian megang mesin itu tuh gimana ya, kadang nanti benangnya nyangkut, itu tuh terpakai kali sih skillnya, karena nggak semuanya juga yang bisa. Terus membuat pola, apalagi mendesain itu juga walaupun kita nggak jago-jago kali, tapi di tata busana itu sangat terpakai gitu. Karena seni itu mahal ya. Iya, betul. kalau itu harus kita bisa, terus juga harus niat gitu. Nah, apalagi zaman sekarang juga fashion itu semakin meningkat Iya, gitu kan. betul. Terus Kalau dari Kalau dari TKJ itu ke jaringan kayak bongkaran PC itu kan yang buat kan anak TKJ. Iya. Ngapa-ngapakan kabel jaringan untuk masang WiFi. Baru kayak topologi jaringan, menghubungkan antara satu komputer dengan satu komputer lainnya, itu kan pekerjaan anak TKJ juga. Membuat instalasi sistem jaringan itu juga bisa dipakai untuk kedepannya gitu. Dan masih banyak hal-hal lain yang kita pelajari di TKJ juga. Oke, selanjutnya nih, kan sebelum kita memilih jurusan itu pasti ada pertimbangannya. Nah, jadi buat Darkani, apa sih pertimbangannya sebelum memilih jurusan itu? sebelumnya itu sebenarnya itu dari awalnya itu nggak mau masuk SMK ya, maunya masuk SMA karena kayak mau kuliah aja gitu, belum mau kerja tapi mau kuliah aja langsung. Tetapi karena rezekinya nggak di SMA, jadi kayak awalnya ikut-ikut teman karena diajak-ajak gitu, jadi kayak ya udahlah pikir-pikir gitu, karena dari awal juga kalau nggak masuk SMA nggak ada plan B-nya gitu, nggak mau masuk kemana lagi, pokoknya mau SMA aja gitu. Tapi karena diajak-ajak teman, ayo masuk sini aja sama-sama gitu kan, jadi ngikut-ngikut teman. Jadi pertimbangannya itu juga kayak awalnya orang tua nyuruhnya itu tata busana katanya gitu kan, tapi kayak kupikirkan lagi, kalau tata busana pasti hal-hal basicnya pasti perlu mesin jahit juga kan. Mesin jahit itu cukup lumayan mahal kan dari jahit sendiri. Baru tuh kayak kalau multimedia dari HP pun kan bisa desain-desain, misalnya udah banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk mendesain, misalnya Canva gitu, hal-hal yang basic gitu, nggak perlu bayar juga, hal-hal basic bisa kita pelajari secara gratis seperti itu. Kalau dari Eka? Hal yang mau diperkirakan itu atau kalau mau milih jurusan ya, pertama itu minat kita. Minat kita kemana, bakat kita kemana. Jangan minat kita itu ke tata busana, kita malah milih multimedia. Nanti lama-lama kayak, nggak cocok ini jurusannya ke aku, jadi malas. Jadi gitu. malas. Itu jangan. Baru kayak sama yang kayak kata Darka, jangan ikut-ikut kawan. Karena kan kayak kita, untuk diri kita sendiri, ilmu yang kita pelajari kan untuk diri kita sendiri, untuk masa depan kita. Kalau kita milih ikut-ikut kawan gitu kan nggak mungkin kita masa depan kita yang menentukan kawan kita itu juga. Jadi kayak kalau mau milih jurusan untuk adik-adik yang mau masuk di SMK itu kayak tolong sesuai minat dan bakatnya itu di apa gitu. Karena kalau nggak dari awal dipikirkan, kedepannya bakal bingung ya jadi kan. kayak di pertengahan nanti kan udah malas sekali karena nggak cocok. Jadi kayak gitu. orang bingung aja, kesini nggak cocok, kesini nggak cocok, nggak jadi ada ngikut-ngikut kayak gitu kan. iya. Kalau untuk Jihan? Kalau untuk aku, sebelum kita milih jurusan itu yang perlu dipertimbangkan itu kita butuh niat, terus kita tahu bakat kita apa, sama juga kita tahu apa yang kita mau. Terus kita harus tahu kita selanjutnya mau jadi apa gitu. Karena
kayak SMK ini ya, kita harus tahu nanti kita mau kerja atau mau kuliah gitu. Jadi harus kita sesuaikan sama diri kita sendiri juga gitu sih kalau dari aku. Apakah selama di SMK, Darka maupun Jihan sudah dikenalkan dengan dunia industri? Sudah ya, sebelumnya kan kita kelas 11 tuh ya. Kelas 11 kita itu sudah melakukan namanya prakering atau praktek kerja ya kan. Yang dimana kita sudah mengenalkan kayak mana sih dunia kerja itu, kayak mana sih orang-orang yang di sana, kayak mana sih dunia yang lebih luas, yang kita bukan kenal di lingkungan sekolah aja, tapi lebih banyak orang yang lebih banyak ilmunya kita serap seperti itu. Oke. Kalau dari Jihan itu udah pasti ya guru-guru itu terus membimbing kita buat belajar, terus juga membimbing kita kayak mengenalkan apa itu kita pas PKL gitu. Terus juga kita pas di tempat PKL itu kita juga diajarkan gitu sama pembimbing kita di PKL itu, karena pas kita PKL ini kita lebih mengenal gitu apa dunia industri. Terus kalau dari Eka? Kalau dari saya ya betul, kita di SMK ini dikenalkan dengan dunia industri, yaitu praktik kerja lapangan, yang mana kita nggak hanya menerima teorinya aja, tapi kita dikasih langsung untuk praktek langsung di tempat di luar gitu, yang sama sekali kita nggak kenal gitu, nggak tahu. Di situ kita berbaur. Jadi kan di SMK ini juga kita diajarkan, dikasih pengalaman yang banyak, dikasih arahan-arahan untuk mendisiplinkan kita untuk kerja keluar-luar. Itulah gitu. bedanya kita juga dengan anak SMK ataupun SMA ya. Kalau Oke, selanjutnya nih buat kalian juga sama aku nih terutama, apa sih tantangan kalian selama masuk di SMK ini? aku ya kalau tantanganku itu ya seperti tadi aku bilang itu, aku terlalu ngikuti teman gitu. Jadi kayak bingung gitu loh, kayak udah sekarang itu kan udah mulai tamat. Jadi kayak bingung mau lanjut kerja atau mau kuliah karena terlalu ngikuti teman. Jadi kayak ujung-ujungnya bingung sendiri, kayak orang-orang kayak apalah kita bilang kayak gitu. Bingung lah pokoknya kayak gitu karena terlalu mengikuti teman. Jadi janganlah terlalu mengikuti teman kayak gitu. Pilihlah jurusan ataupun keinginan yang kita mau supaya kita ke depannya itu tidak bingung dengan arah hidup kita seperti itu. Betul. Kalau menurut saya sendiri tantangan yang paling besar itu kayak saya lebih beradaptasi dengan hal baru, karena kan kayak komputer dan jaringan itu di hidup saya kan termasuk hal baru, tapi itu tidak bisa lepas juga di zaman sekarang itu. Jadi itu menjadi tantangan besar saya juga, kayak di saat pelajaran gitu kan ada yang nggak ngerti juga, kayak bongkar PC lah contohnya. Kayak kami bisa bongkar PC kan, tapi kan belum tentu semuanya kami bisa masangnya dengan baik, karena kan banyak komponen-komponen di PC itu yang nggak boleh salah, karena kalau salah kan otomatis fungsinya juga ada salah gitu. Jadi itu juga termasuk tantangan, lebih banyak belajar lagi sih kalau saya. Kalau dari aku itu menyelesaikan jahitan tepat waktu, terus juga rapi, karena kita menjahit baju ini tuh bukan sembarangan jahit asal jahit, itu enggak, tapi ada polanya, ini harus segini, terus jaraknya harus ada gitu. Tapi setidaknya kita udah kayak berusaha lah ya sampai sejauh ini gitu. Sudah sampai udah syukur tamat gitu. Nah, terakhir nih, apa sih pesan-pesan kakak-kakak sekalian untuk adik-adik MTS-nya yang ingin melanjut di SMK nantinya? Dari Eka dulu. Pesan saya untuk adik-adik SMP maupun MTS yang mau masuk ke SMK, terutama masuk ke SMK Al-Karomah Brastagi, yang pertama itu keseriusan kita dalam belajar, dan juga kita harus bisa sih memahami bakat kita itu di mana, karakter kita itu seperti apa gitu. Dan juga yang paling penting itu jangan ikut-ikut kawan sih. Oke, kalau dari Darka? Kalau dariku sendiri sih kayak dibilang Eka juga, jangan ikut-ikut kawan, karena kita yang tahu hidup kita seperti apa selanjutnya gitu. Tapi kenalilah diri kita dulu sebelum kita memilih jurusan apa yang kita mau. Kenali diri kita, apa sih passion kita, di mana kita ingin berkembang, apa sih selanjutnya kehidupan yang kita mau. Contohnya seperti kayak aku nggak suka di sini, tapi aku sukanya di sini. Ikutilah apa yang kita mau, bukan ikut-ikut kayak ikutan teman kayak gitu. Kalau dari Jihan? Kalau dari Jihan juga sama yang kayak kalian berdua bilang, untuk adik-adik MTS dan nanti SMP yang mau masuk ke SMK Al-Karomah ini, tentuin jurusan apa yang kalian mau, dan juga kenali diri kalian, tentui bakat kalian, terus minat kalian ini di mana sih gitu, kalian jagonya di bidang apa gitu. Ya, jangan terikut-ikut teman, karena jangan terbawa arus kawan. Iya, gitu. karena syukur-syukur baik ya kan. Kalau temannya sesat juga kita.
Jadi Oke. kita harus lurus-lurus Iya. aja, ikuti jalan Allah aja udah Iya, gitu iya. aja. Oke, sekian dari sharing-sharing kami tentang jurusan yang ada di SMK Al-Karomah, yaitu jurusan Tata Tata Busana, Busana Teknik komputer dan jaringan. dan multimedia. Untuk adik-adik sekalian, motivasinya adalah jangan ikut-ikut kawan, Iya. karena kita harus menentukan apa sih jalan hidup kita sendiri. Kita yang harus tahu dengan hidup kita sendiri. Iya. Jangan ikut-ikut kawan, karena kawan kita belum tentu benar dan mereka itu kadang sesat. Yang pastinya jadilah diri kita sendiri. Iya. Semua kita harus sendiri, mati pun kita sendiri. Iya. Itulah ibarat Karena apapun udah. itu yang paling penting jadi diri kita Iya, sendiri, betul. jadi karakter kita sendiri. Jangan ikut-ikut orang lain. Sekian dari sharing-sharing kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.